Ya, kita lanjutkan diskusi langsung saja Mbak. Tadi ada beberapa catatan termasuk juga nampaknya belum begitu realistis untuk kemudian dilakukan di selama 5 tahun kepemimpinan nanti untuk presiden terpilih. Ya kembali lagi ini hanya bicara tentang persepsi yang bagi kami kalau ada political will sebenarnya bisa. Oke, hitung-hitungannya? Karena gini, kita melihat dari capaiannya Presiden Joko Widodo saja. Dari tahun 2014 beliau masuk, itu PDB nominalnya 890 miliar US dollars. Capaian 2022 sekarang sudah 1,3 triliun US dollars. Jadi peningkatannya tuh luar biasa dan itu termasuk dengan semua yang ada di kabinet. Itu kerja keras, gotong royong, banyak putra-putri terbaik. Kembali lagi kalau misalkan kita melihat ini hanya persoalan mau atau tidak. Tadi bahkan dikatakan ini melanjutkan program yang sudah ada di DKI Jakarta gitu kan. Yang dilakukan oleh pasangan dari nomor 3. Nah ini maaf nomor 1. mohon maaf. Nomor 1 ya. Jadi ini kan kita menyatakan bahwa ini mengambil apa yang sudah ada di 76 negara, kita mau untuk menghadirkan ini dan ini menggunakan ekonomi kerakyatan. Ya memang kalau misalkan dari perspektif yang mungkin realistisnya, tendensiusnya adalah pesimis, mungkin kelihatannya kayaknya susah banget nih. Nah hitung-hitungan meyakinkannya ya kan? Anggarannya dari mana? Kembali lagi kalau misalkan kita genjot ekonomi dengan misalnya jadi dengan untuk anak sekolah SD terutama itu kan 24 juta. 24 juta aja kita langsung mulai menerapkan di daerah-daerah dengan kembali lagi itu homegrown programs gitu kan yang dimana local food pasokan pangan itu dari lokal dengan UMKM lokal dengan petani peternak lokal yang dimana itu artinya kan mereka yang menerima manfaat juga. Oke, dan dari sini. Ini bisa ini sangat bisa dan jangan lupa juga dengan hilirisasi. Hilirisasi yang akan kita lanjutkan itu artinya kita akan meningkatkan banyak sekali yang biasanya itu kita jual raw material dengan harga yang anjlok, kita akan tingkatkan nilai komoditas kita menjadi jauh lebih tinggi. Jadi banyak sekali yang kita lakukan secara ekonomi dan jangan lupa Prabowo Gibran dua-duanya latar belakang ekonominya pun juga kuat. Di antara semua pelaku mereka entrepreneurs gitu loh. Usaha-usaha mereka mereka sudah biasa lakukan dan sangat paham. 5 tahun Mbak? 5 harus. Itu menjadi tugas kabinet ke depannya. Saya mau ke Bang Indra. Jadi cinta banget ya Mbak Mesar. Yang dijelaskan tadi prosesnya itu benar sebenarnya terjadi di Jakarta yang kita sebut kontrak farming. Ya kan bukan food estate nih, kontrak farming bagaimana langsung ke petani. Dan kenapa kami bisa murah? Karena kami tidak outsource. Tidak kami serahkan ke perusahaan. Kami serahkan ke komite sekolah. Makanya unit cost-nya bisa setengah bahkan lebih dari yang dibuat oleh tim 02. Kami serahkan ke komite sekolah karena kami yakin orang tua siswa nggak mungkin ngorupsi makanan anaknya sendiri. Bahkan dilebihin karena ingin anaknya lebih sehat. Itu pola kami. Jadi nggak usah belajar ke India, nggak usah belajar ke Amerika, belajar ke DKI Jakarta. Bang Indra sebentar, mungkin saya ingin Bang Indra menanggapi begini. Tadi kan Bang Sarah menyampaikan bahwa ini sebetulnya akan memberikan multiple effect dengan program ini, kayak misalnya untuk pemberdayaan UMKM-nya, kemudian makanannya, dari situ secara otomatis ekonomi akan bertumbuh. Gini, kita menjawab perspektif itu gimana? Anggaran pendidikan kita 660 triliun. Pendidikan nih semuanya. Kalau 450 triliun lari ke makanan, kemudian anggaran Kemendikbud 90 triliun, Kemenak itu 60 triliun untuk pendidikan, itu udah habis tuh. Guru kita nggak digaji. Ya kan nggak ada 400-nya sekarang Bang, itu udah dijelaskan. Tapi kan disitulah pembedaannya bagaimana kita harus memenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan yang bahkan konstitusional. Ngasih makan siang itu nggak ada di konstitusi. Tapi mencerdaskan ada di konstitusi. Memberikan akses ke seluruh anak Indonesia yang sekarang kita itu melanggar hak asasi, itu ada di konstitusi. Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak ada di konstitusi, tapi malah meninggalkan apa yang ada di konstitusi. Ini juga mencerdaskan bangsa. Ini juga mencerdaskan bangsa. Kembali lagi, kalau misalkan tidak bisa menyerap, kalau ada kajian yang menunjukkan yang saat ini dibutuhkan adalah makan siang. Saya tadi nggak ngekat Bang lo pas Bang ngomong lo. Saya nunggu Bang. Tadi kan udah bicara selesai tadi. Satu-satu dulu. Siap. Ya udah gue yang ngomong kalau gitu. Bang Ciko terakhir kami Bang. Jadi kan kita bicara tadi soal mengentaskan
mengentaskan kemiskinan Ya, pastinya ya. Nomor satu itu core-nya dari masalah-masalah kurangnya makan atau kurangnya gizi atau stunting. Nah ini kedua hal ini soal stunting dan soal mengentaskan kemiskinan ini sudah berhasil dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Ya, tingkat penurunan stuntingnya paling tinggi di seluruh Indonesia. Tingkat penurunan angka kemiskinannya paling tinggi di seluruh Indonesia dari 25 provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah ini udah jelas. Jadi kita mau pilih yang mana nih di antara yang tiga? Kita udah pilih yang udah punya track record yang jelas, satu. Tapi saya juga menarik juga nih, saya terusik nih, mungkin agak melenceng sedikit dari topik, tapi Pak Prabowo ini kan seakan-akan dianggap yang paling pantas melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Padahal 2 kali dia melawannya dengan visi misi yang jelas berbeda, ya kan? Dengan anti terhadap kartu-kartu dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Dan satu lagi kita bicara lagi soal prioritas tadi, political will. Saya setuju kok apapun bisa dilakukan kalau ada political will. Tapi kembali di paslon 3, political will kami punya prioritas-prioritas yang lain. Prioritasnya adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara salah satunya kita bicara soal pendidikan, 1 sarjana di 1 keluarga miskin. Dan itu memerlukan biaya. Nah, biaya-biaya itu semuanya akan kami arahkan ke berbagai hal yang pada ujungnya akan memberantas kemiskinan sehingga orang tidak akan kesulitan untuk makan siang yang bergizi. Nah, ini kan. Soal pertumbuhan ekonomi tadi, kan Mbak Sarah menekankan. Nah, ini menarik. Apa yang disampaikan Sarah ini cerdas. Saya nggak bisa dipungkiri dia nggak cerdas ya. Bahkan dia lebih cocok menjadi calon wakil presiden daripada Gibran. Tapi tadi apa yang disampaikan itu tiba saat tiba akal. Karena dia merasa diserang, dia langsung bicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Padahal pertumbuhan ekonomi di visi misinya Prabowo Gibran itu yang paling rendah targetnya dibanding kita berdua. Iya, targetnya. Terus menciptakan lapangan kerja juga tidak setinggi kita berdua di dalam visi misi. Karena kan saya udah juga bedah visi misi masing-masing. Jadi Mbak Sarah ini yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan visi misi dia secara keseluruhan. Program ini menurut Anda bisa berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan ekonomi? Itu pertanyaan saya. Harusnya bisa, tapi itu tidak termaktub di dalam visi misinya gitu. Jadi nggak sinergi gitu apa yang disampaikan. Gimana bisa? Saya mau ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, ini bisa tidak kita menganalogikan atau mempersepsikan bahwa tadi yang disampaikan Mbak Sarah, kalau misalnya program ini dibentuk akan memberikan multiple effect untuk pertumbuhan ekonomi, ada lapangan pekerjaan, kemudian ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Bisa berpengaruh ke sana nggak, Mas Tauhid? Ya, kalau saya kira pengaruh, tetapi pendidikan ke pertumbuhan ekonomi relatif waktunya jangka menengah dan panjang. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya program ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita bisa 6-7% gitu. Tapi pendidikan biasanya jangka menengah panjang. Kenapa itu terjadi? Karena dia akan menciptakan memang kapasitas sumber daya manusia atau labor kita ya yang produktif. Nah, itu terjadi memang tidak 1-2 tahun, tapi bisa di atas 5-10 tahun. Nah, itu yang mendorongnya dari situ. Nah, memang kalau kita lihat, ya sumber pertumbuhan ekonomi kita memang yang paling cepat memang adalah dari labor ya. Yang paling rendah adalah justru memang dari R&D. Nah, salah satu masalahnya lah R&D adalah soal sumber daya manusia ini. Tapi memang itu tidak bisa dalam waktu cepat. Nah, saya komen sedikit memang soal target pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat memang Pak Anies itu sekitar 5,5 sampai 6,5, Pak Ganjar 7%, Pak Prabowo itu 6-7%. Nah, kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi kita dalam 5 tahun terakhir sekitar 5%. Jadi memang butuh effort yang keras pada masing-masing bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat dengan katakanlah program pendidikan, rasanya dalam waktu 5 tahun berat. Jadi perlu ada effort yang lain agar target tersebut tercapai. Dan saya kira ini yang mungkin ya di sesi lain, ini yang saya kira perlu penting juga. Karena tadi kalau pertumbuhan 6-7% atau sekitar segitu, maka memang ada peningkatan penerimaan pajak yang kemudian bisa didorong untuk optimalisasi dari program-program prioritas masing-masing calon presiden. Nah, saya kira memang relasinya ke situ, bagaimana ekonomi maju, kemudian itu bisa membiayai beragam program prioritas. Tapi tadi apakah target pertumbuhan ekonominya optimis atau tidak? Karena kalau kita lihat ya selama beberapa periode
biasanya RPJMN, target RPJMN selalu tidak tercapai ya dari realisasi yang terjadi. Ini yang seringkali harus dilihat. Artinya bahwa kalau memberikan target memang harus optimis ya, tapi kalau gap dengan realisasi terlalu jauh, nanti pencapaian atau pelaksanaan program-program juga menjadi kurang tidak optimal. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi memang harus ada upaya lain tidak berpaku pada APBN, dan itu tadi menjadi catatan juga untuk tim Prabowo Gibran. Mohon maaf waktunya singkat, sudah habis. Terima kasih banyak Mbak Sarah, terima kasih Mbak Suiko, terima kasih juga untuk Bang Indra. Semoga nanti kita bahas di diskusi-diskusi lainnya ya, termasuk nanti program unggulan dari Amin maupun juga dari Ganjar Mahfud. Baiklah pemirsa, kita jeda dulu kita. Ya, apakah Pak Dusya Bakri akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami.